Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan mereview artikel jurnal dalam memenuhi tugas mata kuliah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh Bu Arifah Purnamaningrum MSc. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Ninda Nurmahdia dengan nomor NIM 2008086050 dan saya sendiri Adeli Arsyanti 2008086065 dan Berliana Putri Susanti dengan nomor NIM 2008086071. Terdapat 6 pembahasan dalam review artikel jurnal. Yang pertama ada identitas artikel jurnal, yang kedua ada latar belakang penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama ada identitas artikel jurnal. Nah, judul artikel jurnal yang akan kita review hari ini adalah Keanekaragaman Jenis Mamalia di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Adapun penulisnya adalah Abdul HM, Hadi Surono, Dina Nurul Fatimah, Agus Setiawan, dan Rima Febria. Dengan nama jurnal Media Konservasi, volume 15, nomor 3, halaman 115-119, tahun 2010. Yang kedua adalah latar belakang. Karena salah satu sebaran mamalia terbanyak di dunia terdapat di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 515 jenis dan 36% diantaranya endemik. Dan saat ini Kalimantan memiliki 222 jenis mamalia dan 44 jenis diantaranya endemik. Jenis primata endemik diantaranya ialah orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, kemudian ada owa-owa atau Hylobates agilis, dan bekantan atau Nasalis larvatus. Nah, masalah yang diangkat dari latar belakang ini adalah banyaknya terjadi kerusakan yang akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup mamalia, terutama di Taman Nasional Sebangau atau TNS yang terletak di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian artikel jurnal kali ini adalah untuk mengetahui dan menginventarisir keanekaragaman jenis mamalia yang terdapat di Taman Nasional Sebangau dan status perlindungannya. Baik, di sini saya Ninda Nurmahdia akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian dilakukan di Resort Habaring-Hurung, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 7-14 Agustus 2010. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop binokuler, kompas, meteran, kamera, GPS, dry-wood thermometer, senter, dan live trap. Buku panduan lapangan pengenal jenis-jenis mamalia oleh Paine et al. 2000 dan buku panduan lapang primata Indonesia oleh Supriyatna dan Wahyono 2000, plastik, taligrafia, dan alkohol. Adapun metodenya yaitu metode sampling dengan metode jalur transek atau strip transek, ada 8 jalur. Metode wawancara dengan warga sekitar. Materi yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Adapun hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian baik dari hasil observasi lapang maupun wawancara dengan masyarakat, teridentifikasi 46 jenis mamalia di kawasan hutan Resort Habaring-Hurung Taman Nasional Sebangau. Dari 40 jenis mamalia yang teridentifikasi tersebut, diketahui bahwa mamalia yang ditemukan secara langsung berjumlah 10 jenis. Hasil observasi jejak ditemukan 4 jenis mamalia, sedangkan dari hasil wawancara dapat diidentifikasi sebanyak 32 jenis mamalia. Berikut ini adalah tabel keanekaragaman jenis dan status perlindungan mamalia di Resort Habaring-Hurung Taman Nasional Sebangau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Berliana Putri Susanti dengan NIM 2008086071 akan membahas mengenai pembahasan yang ada pada review artikel jurnal Biogeografi Mamalia. Penulis menyatakan bahwa keanekaragaman jenis merupakan suatu karakteristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologi yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Hal tersebut ditunjukkan melalui indeks keanekaragaman yang mencapai nilai 3,12. Nah, menurut Shannon Weiner, kategori tersebut itu cukup tinggi keanekaragamannya karena dilihat dari indeks yang lebih dari 3. Kemudian karena ada indeks keanekaragaman tersebut akan menciptakan yang namanya ekosistem yang stabil.
akan berdampak positif karena transfer energi dan materi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk itu perlu adanya pengelolaan habitat untuk menjaga kestabilan lingkungan. Menurut ahli Kodra pada tahun 2010, pengelolaan habitat ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengatur produktivitas makanan, sumber-sumber air, sumber-sumber garam mineral, tempat-tempat berlindung satwa maupun tumbuhan ya, kemudian mencegah terjadinya pencemaran serta mencegah kerusakan yang diakibatkan faktor lain. Oke, selanjutnya penulis juga menyatakan bahwa semakin tinggi nilai keanekaragaman jenis di suatu habitat, maka keseimbangan komunitasnya juga akan semakin tinggi. Namun didapat nilai kemerataan ini bernilai 0,81 yang menunjukkan bahwa di resort Habaring Hurung jenis mamalianya ini tidak merata. Kenapa? Karena dapat dipengaruhi oleh kondisi habitat. Contohnya seperti ketersediaan pakan yang kurang merata, kemudian air minum yang kurang sesuai, dan juga menurut Tileon pada tahun 1994 dia menyatakan bahwa ada faktor gangguan pada tempat berlindung atau cover. Nah, si peneliti ini pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah individu yang melimpah itu berupa bajing kelapa dengan nilai sekitar 24,49%. Secara umum diketahui bahwa kondisi kelimpahan suatu jenis di suatu habitat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor kesesuaian habitat, kemudian keberhasilan dalam menerapkan strategi adaptasi dan toleransi terhadap gangguan. Nah, tadi kita sudah tahu ada beberapa yang sudah diinventarisasi mamalianya oleh peneliti pada penelitiannya. Lalu bagaimana sih tentang status perlindungan dari satwa-satwa mamalia yang mereka temukan? Nah, di sini mereka mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Terdapat 16 jenis mamalia yang dilindungi, yakni ada bajing tanah bergaris 3, kemudian landak raya, terenggiling, linsang-linsang, beruang madu, teledu sigung, binturong, kucing kuwuk, macan dahan, pelanduk kancil, pelanduk napu, rusa sambar, kerabu kuingkat, kukang, awa ungko, dan orang utan Kalimantan. Kenapa sih mereka satwa yang dilindungi? Kemungkinan mereka ini terancam punah atau populasinya sedikit. Nah, seperti itu. Baik, di sini kita akan memaparkan kesimpulan dari review artikel jurnal, yakni bahwa keanekaragaman jenis mamalia di Taman Nasional Sebangau Resort Habaring Hurung terlihat dari teridentifikasinya 46 spesies yang terdiri dari 22 famili yang dapat diidentifikasi. Dari 46 jenis mamalia yang teridentifikasi keberadaannya, terdapat 37 mamalia yang termasuk dalam daftar jenis mamalia yang telah dilindungi baik oleh IUCN. Dari 37 jenis mamalia yang tercantum dalam IUCN tersebut, terdapat 3 jenis mamalia berstatus genting dan mendekati terancam yang ada 3 juga. Kemudian 19 jenis mamalia berstatus tidak terperhatikan, 8 jenis mamalia berstatus rawan, dan 4 jenis mamalia berstatus data belum lengkap. Selain itu, ada juga 5 spesies yang tergolong Appendix 1, 14 spesies Appendix 2, dan 2 spesies Appendix 3 CITES. Sedangkan menurut PP nomor 7 tahun 1999 terdapat 16 spesies yang dilindungi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.